alat kita bersih, hati bersih, jiwa dan raga pun bersih. Jadi kami akan memulai dalam sini Pak Ketua LBH Sumatera, saya selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat LPPAS Kabupaten Lampung Tengah mau berbagi dulu ini yang bisa kami lakukan pembersihan membersihkan tempat ini karena ini tempat kita semua. Oke Bapak Ibu sekalian, kami akan mulai ya. Kegiatan yang kami lakukan ini bersama Pak Silalahi menunjukkan bahwa membuang sampah sembarangan itu adalah dilarang, ada sanksinya. Jadi ke depan mudah-mudahan jangan lagi dibuang sampah sembarangan. Jadi kami minta kepada pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Dinas Pertamanan, hendaknya membuat apa? Membuat bak sampah di beberapa titik di sepanjang jalan ini. Karena apa? Jalan ini hampir tiap hari dilalui oleh pejabat pemerintah, pengusaha. Jadi alangkah baiknya kita jaga bersama. Jadi itulah kira-kira tujuannya Pak. Kasihan. Begini, masyarakat kalau kita undang nanti dikira apa namanya mereka sibuk bekerja. Nanti kalau kita undang kemari dikira nanti ada apa-apanya. Contohnya istilah zaman sekarang kadang-kadang udah pengni katanya kan. Nah, itu yang kita jaga. Jadi secara simbolis kita membuat contoh. Murni dari hati Bapak atau ada karena ada dorongan seseorang, Pak? Tidak, ini hasil diskusi kami bersama Pak Silalahi, Ketua LBH Sumatera, bagaimana membuat masukan langsung kepada warga agar kebersihan itu diutamakan. Jadi selaku beliau penasihat hukum, jadi supaya masyarakat tahu ada sanksi kalau membuang sampah sembarangan. Jadi tidak ada unsur paksaan dari mana-mana dan kami tidak berpolitik. Kami hanya bisa bekerja membersihkan kampung kita ini. Kira-kira kegiatannya ini berapa hari, Pak? Kami akan coba lakukan, biasanya kami kemarin mau lakukan cuma bersih, tapi karena ada tugas-tugas Pak Silalahi, akhirnya sekarang kami putuskan. Mudah-mudahan dengan adanya gotong royong ini semakin merakyat gotong royongnya gitu Pak. Jadi tidak ada kaitan, tidak ada politik-politik. Kami hanya menunjukkan bahwa kita ini adalah warga yang baik, warga masyarakat Kabupaten Lampung Tengah yang menginginkan Tapanuli Tengah ini bersih, aman. Kira-kira yang dibersihkan ini lingkungan berapa, Pak? Lingkungan ini lingkungan 2 dan lingkungan 3. Lingkungan 2 dengan lingkungan 3. Jadi ke sana nanti ada batasnya siapa harus nauli. Izin Ketua, ini kegiatannya kegiatan apa, Ketua? Ini apa
kegiatan pembersihan sampah-sampah yang ada di jalan di Kelurahan Cibuluan Nauli. Jadi kira-kira masyarakat melibatkan LBH dalam kegiatan pembersihan ini, kira-kira pendapatannya apa Ketua? Pendapat Ya. ya untuk menjadi contoh kepada masyarakat yang ada di sekitar Kelurahan Cibuluan Nauli ini. Artinya sampah semua berserakan di jalanan, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Itu artinya kita memberikan contoh kepada masyarakat agar tergerak hatinya. Ini karena termasuk daripada pencemaran lingkungan. Nah, gitu. Jangan selalu kita urusi hanya pencemaran nama baik. Ya, pencemaran lingkungan juga harus kita pikirkan. Nah, bagaimana pembersihan pencemaran lingkungan itu agar bersih, agar terhindar dari COVID-19. Karena akibat daripada COVID-19 itu adalah bersumber dari sebagian daripada kekotoran lingkungan ataupun virus-virus yang ada di sekitar daripada lingkungan kita. Seperti itu. Jadi kita mengajak masyarakat agar bersih di sekitar lingkungannya, bersih diri. Karena tadi saya katakan bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Itu. Jadi itu tujuan kita. Kita di sini tidak ada unsur yang lain-lain ataupun seperti yang disangkakan oleh orang lain atau siapapun itu, atau suatu pencitraan katanya. Kalau yang pada saat ini kita tidak ada pencitraan di sini, kita mau mengajak daripada masyarakat agar lebih mengutamakan daripada kebersihan lingkungan. Seperti itu, kami bersama-sama di sini dengan Pak Rigu Simatupang dan bersama saya Parlaungan Silalahi selaku Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Sumatera. Artinya kita bukan berbicara di bidang hukum saja, tetapi kita berusaha berbicara juga di bidang kebersihan, karena kebersihan itu termasuk pada zaman sekarang ini banyaknya yang terjadi di Republik Indonesia atau khususnya dunia ataupun khususnya di Kabupaten Tapal Tengah. Itu. Jadi kita jangan memikirkan seperti yang saya bilang tadi pencemaran nama baik tetapi pencemaran lingkungan juga harus kita pikirkan. Itu kegiatan kita pada pagi hari menjelang siang ini. Artinya kita untuk mengajak daripada masyarakat agar bersih diri dan peduli terhadap lingkungan. Seperti itu. Saudara-saudara sekalian, mungkin ada yang ditambahkan oleh mudah-mudahan yang kita lakukan sekarang ini bisa menjadi motivasi bagi warga Kabupaten Tapal Tengah agar utamakan kebersihan. Buanglah sampah pada tempatnya, jangan dibuang sembarangan, karena itu salah satu sebagian dari iman kita. Sekarang ini musim penyakit corona, virus corona. Virus ini kita tidak tahu dari mana-mana datang, tapi tiba-tiba saja sudah jatuh orang. Mungkin saja penyebabnya virus ini bertahan di sampah. Jadi itulah kira-kira mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini sekarang, ke depan akan berlanjut lagi bersih-bersih di Kabupaten Tapal Tengah. Kira-kira gitu Pak yang bisa kami sampaikan. Ini akan kami lanjutkan sampai ke ujung sana, sampai di mana nanti yang bisa kami bersihkan. Kira-kira begitu. Lanjut. Sudah, jangan pindahkan. Sama aja nih itu. Memindahkan apa kita? Asik nih. Dari mana-mana udah viral. Tadi seperti yang Pak Silalahi bilang tadi, yang dipikirkan selama ini kan hanya pencemaran nama baik.
pencemaran lingkungan tidak ada yang memikirkan. Gawat. Itu satu kendalanya. Harapan kami ke pihak pertamanan, pernah kami tanyakan kenapa tidak dibuat bak sampah di Sibuluan Nauli, Kelurahan Sibuluan Terpadu, Kecamatan Pandan. Alasan mereka kemarin, warga penduduk yang ada di perumahan maupun rumah pribadi tidak mau bayar retribusi. Nah, arti retribusi ini, kalau sudah ada dibuat pungutan retribusi, sampah itu dibuat bak. Disitulah warga itu membuang. Itulah kemarin. Jadi mohon diperjelas itu, apakah harus ada retribusi sampai ini diangkut? Kan itunya. Nah, seperti inilah sekarang. Bukan kita saja yang muak melihat sampah ini. Pasti semua miris melihat sampah-sampah seperti ini. Nah, itu. Jadi, ya, terpaksa kita lakukan ini buat biar ada contoh pada warga kayak di perumahan inilah. Datangnya ke sini buang sampah. Coba buang sampah sembarangan. Itu. Ini memang khusus lokasi pembuangan sampah, Pak ya? Iya, di sinilah dibuang sampahnya semua. Sampah pasar, sampah masyarakat, sampah dari warung-warung, sampah dari tukang ikan, tukang ayam, semua di sini yang berbentuk sampah. Cuma buntang manusianya yang nggak ada di sini. Mungkin kalau ada dimasukkan sini. Ada ini jalan umum ya? Ini jalan umum, Pak. Jadi yang lewat sini Pak Kapolres, Pak Bupati, Buspida, Ketua DPR, pengusaha, kepala-kepala PLN, banyak yang lewat sini. Tapi bagaimanalah? Mungkin tidak bagian mereka kan isinya. Untuk regulasinya sendiri Pak, regulasi tentang sampah ini Udah jelas Bapak tahu ini sampah ini kan sangat membahayakan ini. Apalagi di kebersihan. Seperti musim penyakit corona ini sekarang. Bisa saja si corona itu sembunyi di sini. Sembunyi di sini, mana kita tahu. Begitu lewat musuhnya terbang, tus masuk. Nah, jadi minimal kita kurangi. Kita kurangi lah, makanya kita adakan sekarang pembakaran sampah ini. Ini sampah yang udah berapa hari nih, Pak? Nggak diangkut? Lama ini. Nanti ini kan hari Sabtu. Bentar lagi datangnya buang sampah sini. Dari pajak. Dari kemarin juga udah pernah saya sampaikan sama lurah. Ya, beginilah. Mungkin lurahnya sibuk. 1, 2, 3. Jangan buang sampah sembarangan.